Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah salat maghrib Masjid Sabilul Maghfirah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah petang kali ini kita akan membahas kelanjutan dari kaidah-kaidah yang sepatutnya diketahui oleh setiap muslim. Dan kita telah sampai pada bab kaidah-kaidah beramal. Terakhir kita telah membahas kaidah yang ketujuh, bahwasanya lebih utama bersegera dalam beramal. Pada dasarnya ya, mubadarah itu sesuatu yang lebih afdal. Akan tetapi dibolehkan untuk menahan amal seseorang ya apabila terdapat kemaslahatan yang lebih besar. Dan kemarin kita telah membahas dalilnya, yakni ketika Nabi SAW beliau menahan untuk tidak melakukan renovasi terhadap Ka'bah dikarenakan khawatir kaum muslimin pada masa itu baru saja masuk ke dalam Islam, sehingga ada maslahat yang dikehendaki agar mereka istiqomah terlebih dahulu. Kita lanjutkan kaidah yang ke-8 dalam beramal ya. Hendaknya seseorang merasa amalnya kecil ya. Jadi merasa atau menganggap amalannya sendiri itu kecil, dan muncul kekhawatiran tidak diterima sehingga tidak ujub dengan amalan tersebut. Jadi dalam kaidah ini hendaknya kita memperhatikan 3 hal ketika beramal. Yang pertama, menganggap kecil amalan kita dan khawatir kalau amalan tersebut tidak diterima. Nah, ini kekhawatiran yang akan membawa pada perasaan berharap pada Allah Subhanahu wa taala, roja ya. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Dan yang ketiga, tidak ujub dengan amalan tersebut. Saya bawakan dalil yang pertama adalah surat Az-Zumar ayat 65, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh, ini khitabnya kepada Kanjeng Nabi SAW yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh uhiya ilaika, telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada orang-orang sebelummu, yakni di kalangan para nabi dan rasul ya. La in asrakta, sekiranya kamu itu melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, niscaya akan terhapus semua amalanmu ya. Wala takunanna minal khasirin, dan jadilah kamu, tentulah kamu termasuk orang-orang yang khasirin, yang merugi ya, bangkrut. Perhatikan, siapa yang diajak bicara pertama oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, ayat ini adalah Kanjeng Nabi SAW. Dan disebutkan selain beliau ya, di mana uhiya, diwahyukan kepada mereka, berarti dari kalangan para nabi dan rasul. Dari kalangan para nabi dan rasul, bukan orang biasa seperti kita. Akan tetapi mereka semua dapat peringatan yang sangat keras. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu itu menyekutukan Allah, semua amalmu itu sirna, hilang, terhapus.
Nah, maka sisi pendalilannya adalah bagaimana dengan kita. Apalagi kita yang tidak turun kepada kita wahyu, yang penuh dengan kekurangan. Kita tidak maksum, dosa kita banyak. Maka hendaknya kita menganggap amalan kita itu kecil dan jangan membesar-besarkannya. Karena sikap orang membesar-besarkan amalan itu akan membawa dia kepada sifat ujub. Hati-hati, ya. Ujub dan kiber ini dua hal yang berbeda. Kiber, sombong, ya, dan ujub itu dua hal yang berbeda, tapi berhubungan satu sama lain. Ya. Kalau orang kiber, sombong, itu dia membandingkan dengan orang lain dan merasa dirinya lebih hebat. Nah, ini namanya kiber. Ya. Battorul haq wa ghamtun nas, dia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, menganggap orang lain cemen amalannya, tinggian saya. Tapi kalau ujub itu tidak perlu membandingkan, bahkan nggak ketemu sama siapapun dia bisa ujub, dia merasa amalannya sudah tinggi di hadapan Allah. Itu ujub namanya. Ujub itu dari kata yang kalau dalam bahasa kita namanya takjub. Takjub itu apa? Heran. Jadi heran dengan amalannya sendiri, dia nggak bandingin dengan orang lain, itu namanya ujub. Dua-duanya adalah perkara yang membinasakan, ya. Nah, orang yang dia bisa terlepas dari ujub, insya Allah, ya, dia lebih mudah untuk terlepas dari kiber. Nah, masalahnya ujub ini lebih susah. Kenapa? Karena setiap orang itu bisa jadi dia tidak bandingkan amalannya dengan amalan orang lain. Tapi begitu dia sendirian, dalam hatinya terbetik bahwa dia sudah pantas masuk surga. Itu ujub. Padahal dia nggak melihat orang lain, dia hanya melihat dirinya sendiri bercermin, kemudian wah sungguh banyak amalan saya. Nah, ini ujub namanya. Ya. Nah, ketika para nabi saja mendapat ancaman yang keras seperti itu, maka ingatlah apalagi kita. Bisa jadi dengan kesalahan yang kecil, la in asyrokta, kalau kamu itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, hapus semua amalan yang sudah kita amalkan selama ini. Ya. Nah, sehingga khawatir kita, amalan kita bisa jadi tidak diterima selama ini. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 23. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan waqadimna, dan kami datang ila ma'amilu, kepada amal-amal yang mereka kerjakan selama ini, min amalin, ya, yang mereka kerjakan selama di dalam kehidupan. Berarti ini bercerita tentang nanti di hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala datang bersama dengan amalan-amalan seseorang untuk ditunjukkan kepada mereka. Faja'alnahu, maka kami jadikan amalan tersebut haba'an mansura, debu yang beterbangan. Artinya apa? Sirna. Haba'an mansura itu bisa panjenengan bayangkan seperti suatu debu yang nempel di batu yang licin. Kemudian dia kena air hujan sampai kemudian hilang. Batu itu licin, artinya hilang sama sekali amalannya. Amalan di sini maksudnya apa? Pahalanya. Dan ayat ini turun berkaitan dengan ancaman melakukan kesyirikan maupun melakukan pembatal-pembatal amalan yang lain. Misalnya mengungkit-ungkit sedekah. Kemudian melakukan amalan-amalan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Kanjeng Nabi SAW. Kemudian ketika dia sudah beramal banyak, sholat malam 100 rakaat misalnya, begitu pulang dia melakukan kesyirikan. Dia melakukan istighosah kepada jin, minta tolong kepada penghuni pohon. Nah, maka hilang semua atau batal semua pahala dari amalan yang selama ini mereka kerjakan. Nah, ini
merupakan ancaman yang apabila kita kita renungkan, ya, kita renungi, maka akan sampai kita kepada pemahaman bahwa bisa jadi amalan-amalan kita itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat di antara mereka, ya, memiliki perkataan-perkataan yang muncul dari hikmah yang tinggi. Di antara mereka mengatakan, sekiranya aku mengetahui bahwa 1 rakaat salatku itu diterima Allah Subhanahu wa taala, maka itu membuatku lebih kusukai daripada dunia dan seisinya. Padahal cuma satu rakaat. Misalnya dia melakukan sholat witir, kemudian dia tahu sekiranya, tapi kan kita tidak pernah tahu amalan kita itu diterima atau tidak, ya. Sekiranya dia tahu amalannya diterima, itu akan lebih disukai daripada dunia dan seisinya semua, hanya untuk 1 rakaat. Nah, bagaimana dengan amalan kita yang belasan rakaat tiap hari? Apakah sudah diterima ataukah kita yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sementara para sahabat, perkataan tersebut dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan yang selainnya, bahkan di antara mereka mengatakan, sekiranya aku ini hanya batang pohon yang ditebang kemudian mati, selesai. Kenapa? Karena mereka takut amalan seumur hidupnya tidak diterima sementara dosanya bertumpuk. Nah, maka hendaknya jangan kita ujub dengan amalan kita, ya. Begitu juga dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap selesai sholat, ya, dalam suatu riwayat sholat subuh, ya, beliau senantiasa mendawamkan sebuah doa, dan ini sepantasnya untuk kita biasakan juga, ya, doa ini kita hafalkan, kita biasakan, ya. Beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni, ya Allah, sungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu, ilman nafi'ah, yang pertama ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Perhatikan, Rasulullah SAW meminta kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, amal yang diterima. Padahal beliau adalah Rasul. Beliau adalah Rasul. Kalau Rasulullah Kanjeng Nabi SAW saja khawatir amalnya tidak diterima, kok kita, ya, lancang dalam hal apa? Keyakinannya, i'tiqadnya, bahwa kita santai dengan amalan kita selama ini, ya. Maka minimal hendaknya kita muncul rasa takut, ya, khauf dan roja, pengharapan. Kita takut amalan tidak diterima dan kita berharap amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, doa tadi, ya. Nah, ini doa yang sebaiknya dihafal. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya. Nah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini kaidah yang ke-8. Kita lanjutkan kaidah yang berikutnya, yang ke-9. Ya. Bahwasanya tanda suatu amal diterima, salah satu isyarat, ya, isyarat itu tanda, alamat diterimanya suatu amalan adalah diilhamkan untuk beramal yang berikutnya. Diilhamkan untuk beramal yang berikutnya. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah pengajian sekalian, ya. Harus kita ketahui bahwasanya selama di dalam kehidupan kita tidak pernah bisa memastikan amalan kita itu diterima ataukah tidak. Tapi indikasi ketika Kanjeng Nabi SAW mengajarkan kepada kita syarat-syarat diterimanya amal, itu menunjukkan bahwasanya kita harus perhatian kepada amal tersebut, ya, agar kemudian berusaha dia diterima. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah bocoran, tanda kutip, ya, bocoran. Atau kalau sekarang apa namanya? Trailer. Bukan trailer, ya. Kalau mau muncul edisi yang berikutnya,
Ya bocoran, kisi-kisi tadi. Kisi-kisi mau ujian kayaknya ya. Kisi-kisi ya. Yang kisi-kisi ini bisa kita perhatikan dan membantu kita untuk berusaha memperbaiki amalan. Ya. Nah, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Walladzina ihtadaw, dan orang-orang yang mereka diberikan atau mengikuti petunjuk. Ihtadaw itu mengikuti al-huda, petunjuk. Artinya dia beramal setelah memperoleh ilmu. Zadahum huda, kami berikan tambahan petunjuk kepada mereka. Wa atahum taqwahum, dan kami akan memberikan balasan atas ketakwaan mereka. Nah, dari mana sisi pendalilan ayat ini? Ayat ini memberitahukan kepada kita semua ciri-ciri orang yang dia itu amalannya diterima dari sisi ihtadau. Mereka mengamalkan apa yang diberikan hidayah atau mereka mengetahui hidayah tentangnya, petunjuk tentangnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan menerima amalan tersebut, Allah menambahkan tambahan hidayah. Al-huda itu bimakna al-ilmu wal amal, itu hidayah. Ya. Jadi konteks hidayah di sini ini bukan hanya pengetahuan, bukan hanya ilmu kemudian bertambah ilmunya, bukan. Karena tidak disebut hidayah kalau orang itu dia hanya mengetahui sesuatu tapi tidak mengamalkannya. Nah, itu namanya adalah al-ilmu la yanfa'u, yang tidak bermanfaat bagi orangnya. Ya. Akan tetapi yang namanya hidayah adalah pengetahuan ilmu yang dia ikuti. Ini yang disebut hidayah di dalam ayat tersebut. Ihtadau, dia mengikuti hidayah tersebut, artinya dia mengamalkannya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zadahum huda, kami berikan tambahan kepada mereka hidayah. Ya. Wa atahum taqwahum, dan kami terima, kami berikan balasan atas ketakwaannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketakwaan, takwahum, ketakwaan mereka. Ya. Dan tidak disebut takwa kecuali apa? Amalannya saleh dan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ilham yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu petunjuk bahwasanya Allah menerima amalan-amalan yang kita kerjakan. Masalahnya adalah kebanyakan dari kita justru sebaliknya, bukan bertambah semangat. Ketika orang sudah bersemangat di awal beribadah, kemudian lelah, akhirnya apa? Dia tinggalkan ibadah yang selama ini dia lakukan. Kan gitu. Nah, Nabi SAW menyebutkan kepada kita sesuatu yang kemarin sudah kita bahas, bahwa amalan itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang bagaimana? Yang dawam, meskipun qalla wa in qalla, meskipun sedikit. Kenapa? Karena ketika dia mendawamkan itu, insya Allah akan ditambah hidayah untuk menambahi amalannya makin meningkat. Nah, meskipun bukan sesuatu yang pasti, tapi salah satu bocoran dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika orang meremehkan amalan dalam artian kemudian tidak dia dawamkan, tidak dia rutinkan lagi, maka amalan itu berkurang dan akhirnya dia tinggalkan. Itu adalah ciri bahwa amalan yang di awal itu amalan yang dia rusak. Nah, baik sejak kita belajar, ya, kita kemudian mengamalkan apa yang kita pelajari. Ramadan, adakah di antara kita yang tidak takut amalan kita di bulan Ramadan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Bagi kita yang duduk di majelis ini, insya Allah kita punya rasa takut, khawatir kalau amalan itu tidak diterima, kan gitu. Dan ketahuilah, kita bisa berkaca, bercermin pada diri sendiri selepas bulan Ramadan, di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya.
Adakah dari amalan Ramadan itu yang menambahkan kepada kita hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beramal yang lain? Ya. Ketika dia puasa Ramadan, puasa wajib, diilhamkan untuk puasa sunnah, meskipun mungkin tidak sampai puasa Daud, belum nyampe misalkan. Ya. Senin Kamis atau 3 hari tiap bulannya. Sholat tarawih minimal, kemudian kita diilhamkan untuk witir minimal berapa? 1 rakaat. Subhanallah, kalau minimal itu hafal pasti ya. Kalau sudah disebut minimal itu biasanya hafal, tapi perkara diamalkan atau tidak, wallahu a'lam bishawab ya. Takutlah kita amalan kita selama ini tidak diterima. Kenapa? Karena petunjuknya adalah tidak ada penambahan hidayah setelah kita beramal itu. Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Ya, Lataiful Ma'arif ini kitab yang bagus ya, yang berkaitan tentang amalan-amalan dan rahasia-rahasia amalan selama yang bisa kita amalkan selama sehari 24 jam itu. Beliau berkata, sawabul hasanatil hasanatu ba'daha. Ya. Sawab, balasan al-hasanati, balasan dari kebaikan itu adalah al-hasanatu ba'daha, yakni dengan diberikan dorongan untuk melaksanakan kebaikan setelahnya. Nah, seakan-akan beliau memberitahukan ya, balasan dari amalan yang bisa kita ketahui itu adalah kita diilhamkan untuk beramal berikutnya. Kalau tidak diilhamkan, ya berarti balasannya nggak ada nanti di akhirat gitu. Seakan-akan seperti itu. Ini ijtihad beliau melihat dari dalil-dalil yang ada dan sesuai dengan ayat tadi ya. Jadi beliau memahami bahwasanya ketika orang itu amalannya diterima, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga istiqomahnya orang ini, mempermudah dia untuk istiqomah, ditambahi terus hidayahnya. Meskipun ada masa-masa futurnya, akan tetapi ketika futur dia tidak menghilangkan amalan sama sekali, dia beralih kepada amalan sunnah yang lain. Contohnya ketika dia lelah untuk puasa, dia puasa Daud, sampai suatu ketika dia menyadari bahwa nggak mampu karena pekerjaannya terlalu berat. Ya. Gimana nggak berat? Dia pekerjaannya mencicipi masakan, bukan berat lagi, memang nggak bisa gitu. Pekerjaannya itu tester, ya. Maka akhirnya dia beralih pada amalan sunnah yang lain. Dia perbanyak sholat, dia sholat duha, dia sholat malam. Nah itulah, jadi amalan yang berikutnya tidak selalu sama, tapi selalu ada hidayah yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia beramal, maka ditambahkan hidayah, zadahum huda wa atahum taqwahum, petunjuk bahwasanya ketakwaannya akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya, nah itu kaidah yang ke-9 dari beramal dan merupakan kaidah terakhir dari bab kedua, yakni tentang amalan. Masih berapa menit? Masih. Jalan pelan-pelan saja kita ya, nggak usah lari, capek. Kita masuk ke bab yang ketiga ya. Bab yang ketiga yakni kaidah berdakwah. Ya, ini sebagaimana urutan ya, ketika Syekhuna Muhammad At-Tamimi rahimahullah, beliau menyatakan i'lam rahimakallah annahu yajibu ta'allumu arba'i masaila. Ya. Ada 4 perkara yang menurut beliau harus diketahui oleh semua manusia. Apa saja? Pertama, ilmu. Bab pertama sudah kita bahas. Ya. Wa hiya ma'rifatullah, huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yakni mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Kemudian asani yang kedua, ada al-amalu bih, beramal dengannya. Bab kedua sudah selesai. Bab yang ketiga ada watu ilaihi, mendakwahkannya. Nah sekarang kita masuk ke bab tentang dakwah. Kaidah pertama dari bab ketiga ini ya adalah bahwasanya hukum asal berdakwah adalah fardu kifayah. Hukum asal berdakwah adalah fardu kifayah.
Fardu kifayah itu yang bagaimana ya Pak? Yang wajib untuk gimana? Panjenengan mengartikan fardu kifayah itu yang gimana? Perwakilan, subhanallah. Pantesan kita nggak mau dakwah karena sudah mewakilkan ke orang lain. Ya, sudah panjenengan yang mewakili. Fardu kifayah itu wajib bagi setiap orang. Tapi kewajiban itu terangkat apabila ada sebagian orang dan mencukupi yang sudah mengamalkannya. Nah, sekali lagi ya, perkaranya wajib, bukan wajib bagi sebagian orang, bukan. Tapi wajib bagi semua orang, dan kewajiban itu terangkat ketika ada sebagian orang dan sudah mencukupi yang melakukannya atau mengamalkannya. Itu namanya fardu kifayah. Agar kita memahaminya apa? Jangan kemudian meletakkan perkara-perkara fardu kifayah itu pada orang lain. Karena kalau kewajiban sebagian orang, ya berarti sebagian saya, sebagian yang lain nih. Kan gitu, sudut pandangnya beda. Tapi harus kita pahami bahwa fardu kifayah ini awalnya dia semua orang punya kewajiban itu. Tapi begitu kemudian ada sebagian yang sudah mengamalkannya, maka yang lain terangkat kewajibannya. Hukumnya menjadi apa? Sunnah. Nah, itulah mengapa saya sebutkan hukum asalnya adalah fardu kifayah. Akan tetapi menjadi sunnah ketika sudah ada sebagian dan mencukupi. Ya, dan mencukupi. Kifayah itu dari kata kafa. Kafa itu artinya apa? Mencukupi. Ya. Kaf. Dikira iklan nanti. Ya, TV-nya cukup itu saja, satu channel ya, Kaf TV. Subhanallah. Sama Uktub 2 berarti. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama membawakan dalil untuk kaidah ini. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 104. Yakni ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Wal takum minkum, dan hendaknya ada sebagian di antara kalian. Sebagian, minkum itu berarti sebagian. Ya. Ummatun, sekelompok orang, segolongan umat, yad'una ilal khair, yang mereka menyeru kepada kebaikan, berdakwah. Nah, inilah dalil bahwasanya asal dari dakwah itu adalah fardunya kifayah. Kenapa? Karena perintah ini ya berlaku untuk minkum. Ya. Minkum ummatun, segolongan orang dari kalian. Enggak semuanya. Ya. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, mengajak. Meskipun ya secara bahasa ya'muruna itu memerintahkan, tapi saya lebih cenderung untuk mengajak. Ya. Kenapa? Karena itu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya apa Pak? Kalau panjenengan sudah punya putra putri pasti tahu bedanya merintah sama ngajak. Ya. Kalau mengajak itu berarti kita mencontohkan, ya, ikut dan mencontohkan, itu ngajak. Kalau memerintah, kita di situ, ya, orang lain yang suruh maju. Ya. Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan atau mengajak kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, ini menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa taala agar ada sebagian dari manusia yang menyeru kepada kebaikan, yakni berdakwah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Dan ketika kita mengetahui bahwasanya berdakwah itu adalah fardu kifayah, hendaknya kita menilik di lingkungan kita. Lingkungan kita tidak usah jauh-jauh, di keluarga, kemudian melebar ke tetangga, melebar lagi ke lingkungan yang lebih gede, RT, RW, perumahan. Ya. Apakah dakwah kepada kebaikan, yad'una ilal khair,
itu sudah tegak ataukah belum, sudah mencukupi ataukah belum. Dan ketika itu kita tahu bahwa itu belum tegak, belum mencukupi, berarti kita pun masih berdosa ketika tidak mau berdakwah. Maka kewajiban untuk berdakwah semampu masing-masing orang, nanti di dalam kaidah yang berikutnya ya, semampu dan sesuai dengan ilmu yang dimiliki oleh masing-masing orang, itu tetap tegak kewajibannya dan dia berdosa jika tidak dia lakukan. Adapun orang yang melakukannya meskipun tidak cukup, satu orang mendakwahi satu kota, kira-kira cukup atau tidak itu? Ya belum cukup. Maka semua orang yang lain yang mengetahui dan enggan untuk berdakwah, dia berdosa dalam perkara tersebut. Jadi bukan sebagian orang itu kemudian satu orang sudah dakwah, wes selesai gitu. Enggak. Nah, sehingga kalau kita ngaji seperti ini, hendaknya masing-masing dari kita itu memahami bahwasanya kita itu masing-masing adalah dai, penyeru ya. Apalagi kita mengetahui bahwa interaksi sosial manusia ya, interaksi sosial manusia itu dibangun atas dasar kebutuhan. Salah satu kebutuhannya adalah kebutuhan untuk mempengaruhi orang lain. Pasti itu. Artinya ketika kita bersosialisasi dengan orang, mau nggak mau pilihannya cuma dua, kita mempengaruhi atau dipengaruhi. Ya, kita mempengaruhi yang baik atau mempengaruhi yang buruk, atau orang lain mempengaruhi kita yang baik atau yang buruk, sama. Jadi ketika kita tahu bahwa kita itu belum punya pengaruh yang baik, belum punya ilmu, kita ingin dipengaruhi kebaikan dari orang lain. Hati-hati, konotasi dipengaruhi orang lain itu tidak selalu jelek. Okay. Betapa para sahabat itu mereka mulazamah kepada Kanjeng Nabi SAW dalam rangka apa? Agar dipengaruhi. Pengaruh dalam hal apa? Ketika melihat beliau beramal SAW, melihat bagaimana beliau itu berdakwah, melihat bagaimana beliau itu mempergauli keluarganya, orang dekatnya kepada fakir miskin. Nah itu minta untuk dipengaruhi yang baik ya. Dan kemudian kita mempengaruhinya atau menyebarkannya kepada orang lain. Jadi kosakata pengaruh, mempengaruhi itu tidak selalu berkonotasi jelek. Konotasi itu kan berarti kan dia pemaknaan yang sekunder ya, artinya dia memaknai yang lain. Nah, jadi memengaruhi, yang benar sih memengaruhi sebenarnya. Memengaruhi yang baik itu adalah suatu yang sifatnya fardu kifayah. Nah, kalau kita dimensi dakwah ini kosakatanya kita perlebar, memengaruhi kebaikan itu adalah fardu kifayah. Maka termasuk dalam dakwah ketika kita memengaruhi orang masyarakat di sekitar kita dengan perbuatan meskipun kita nggak ngomong. Ya, meskipun mungkin kita nggak bisa ngomong, tidak diberikan kesempatan untuk bicara, tapi kita memberikan contoh. Kita memberikan contoh, bersedekah, bersedekah, ya. Ada baiknya kemudian kalau diperlihatkan, ya. Disembunyikan ya baik, diperlihatkan untuk memberi contoh ya baik. Ya. Perkara ikhlas atau tidak itu urusan orang yang bersedekah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dilarang kita kemudian menuduh orang itu ketika bersedekah secara terang-terangan sebagai orang yang riya. Dan begitu juga Nabi SAW berkaitan dengan ayat tadi pula ya, memberitahukan pada kita hadis ya, sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yushikannallahu an yab'asa 'alaikum iqaban min indihu summa ya, min indih summa la tad'unnahu fala yastajibu lakum." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya ya, la ta'murunna bil ma'ruf, sungguhnya benar-benar kalian itu memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa tanhawunna 'anil munkar, dan benar-benar untuk mencegah dari yang mungkar. Au la yusikannallah, atau
benar-benar Allah itu akan mengirimkan kepada kalian an yab'asa alaikum, mengirimkan kepada kalian iqaban, siksaan. Ya. Artinya apa? Rasulullah SAW sedang mengancam kepada kita semua. Hendaknya ada di antara kalian itu yang benar-benar berdakwah. Atau kalau enggak, Allah akan menimpakan siksaan kepada kalian semua. Min indih, dari sisinya. Summa latat'unnahu, kemudian sungguh-sungguh kalian itu akan berdoa. Fala, dan kemudian tidak yastajibu lakum, diijabahi doa kalian tersebut. Nah, maka ini merupakan petunjuk bahwasanya hukum berdakwah di antara kita itu adalah wajib. Kalau tidak apa? Ya, kalau tidak maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan iqab, siksaan, kehinaan bagi kita semua, sampai kemudian ketika kita berdoa, kita berpikir bahwa diri kita itu sudah mencapai ketakwaan yang sempurna, tapi disimpan pada dirinya sendiri, nggak mau dibagikan ke orang lain, nggak mau mendakwahi orang lain, maka kemudian dia berdoa dan Allah tidak mengabulkan doa orang tersebut. Nah, ini ancaman yang berat, ya, menunjukkan bahwasanya hukum berdakwah itu bukan sesuatu yang ringan. Ya. Nah, ini kaidah yang pertama dari kaidah berdakwah. Masih lanjut. Kaidah yang kedua dari bab yang ketiga, ya, berdakwah haruslah dilandasi sikap hikmah dan kasih sayang atau rahmah. Hikmah wa rahmah, ya. Jadi harus dilandasi sikap hikmah dan kasih sayang, bukan sikap benci dan jengkel. Nah, ini jadi orang itu berdakwah itu landasannya adalah sikap hikmah dan kasih sayang, karena kasih sayang. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 125. Sering kita dengar ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Ud'u, ya, ad'u. Ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah. Wal mau'idatil hasanah, dan pelajaran yang baik, peringatan yang baik, nasihat yang baik. Sebagian ulama menyatakan al-hikmah itu maksudnya adalah al-ilmu. Ya, al-ilmu huwa al-Qur'an wa sunnah. Jadi serulah, ud'u ila sabili rabbika, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, kepada jalan Allah, kepada jalan ketakwaan, kepada jalan ketaatan. Bil hikmah, dengan cara yang hikmah atau berlandaskan hikmah, yakni ilmu. Ya. Nah, selain ilmu, hikmah ini bisa dimaknai dengan adil. Apa itu? Adlun itu? Menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya, haknya. Ya. Yang merupakan lawan dari zalim. Termasuk dalam kerangka hikmah juga adalah kelemah lembutan. Termasuk kerangka dalam hikmah juga, sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, yakni seseorang hendaknya ketika berdakwah dia mengetahui 3 hal. Yang pertama adalah apa yang akan dia dakwahkan. Apa yang akan dia dakwahkan, yakni ilmu itu sendiri. Ya, ilmu tentang apa yang akan dia dakwahkan. Bagaimana orang akan mengajarkan tentang tata cara sholat kalau dia sendiri tidak tahu tata cara sholat yang benar? Bagaimana orang akan berdakwah tentang kesabaran kalau dia sendiri tidak tahu tentang kesabaran itu apa? Dan lain-lain. Yang kedua, ilmu mengetahui tentang kondisi yang didakwahi, mat'u, ya, kondisi mat'unya, sehingga dia tahu, ya, oh ini anak kecil, ya, oh ini orang dewasa, ya tentu berbeda cara mendakwahkannya, kan gitu, ya. Yang didakwahkan sama tauhid, tapi ketika kita mendakwahi orang yang pengetahuannya berbeda, yang satu ini dokter, profesor, ilmuwan, ya, sementara di masjid yang lain
apa ya? Ya tukang mancing, petani. Tukang mancing itu pekerjaan bukan sebenarnya. Bingung juga ya. Oh, hobi ya. Tapi ada orang yang tiap hari cuma mancing, Mbak Dwi, masalahnya. Iya. Iya, pekerjaannya mancing. Nggak tahu dia. Ya, tukang, artinya mereka yang tidak terbiasa berbicara dengan istilah-istilah yang rumit. Tentu berbeda. Ya, keadaannya berbeda. Ya, cara bantahannya pun akan berbeda yang muncul dari mereka. Nah, maka hikmah itu yang kedua adalah meliputi itu. Ilmu tentang siapa yang didakwahi. Kemudian yang ketiga adalah kaifiyat, berkaitan dengan tata cara mendakwahinya. Nah, seorang harus mengetahui tentang tata cara mendakwahkan sesuatu, ya. Sehingga dia paham, oh kalau anak-anak usianya segini, kemampuannya segini, itu tata caranya ini. Kombinasi dari tiga hal ini akan memunculkan sikap hikmah yang sempurna, insya Allah. Ya, yakni ketika orang itu memahami itu tadi, teknisnya, ya. Oh ini anak seorang dosen, tentu beda, ya, menyikapinya dengan anak seorang tukang pulung misalnya, ya. Meskipun kepintarannya ternyata berbeda, tapi kan bahasa sehari-harinya berbeda. Ya, kepintarannya mungkin sama, tapi bahasa sehari-hari yang mereka gunakan kan berbeda. Yang satu bahasanya ya agak British lah. Yes, no. Oke. Nah, seperti itu. Nggak masalah. Ya, karena itu bukan sesuatu yang tercela ketika menggunakan bahasa yang sesuai, asalkan tidak melanggar apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk dalam kerangka hikmah, ya. Maka luas hikmah ini. Hikmah ini termasuk luas. Termasuk di dalamnya adalah rifqan, sikap lemah lembut itu sendiri, ya. Nah, jadi orang ketika berdakwah harus dilandasi sikap hikmah ini, ya. Wal mau'idatil hasanah, dan nasihat yang baik, ya. Baru kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, ya. Pelajaran mau'idah itu pelajaran yang baik berupa nasihat maupun contoh perilaku, ya, itu termasuk di dalamnya mau'idah, ya. Nah. Dan kalau ternyata ngeyel orang yang didakwahi kok ngeyel, maka baru berlaku yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan sesuatu yang ahsan. Ahsan itu kalau dari bahasanya menunjukkan kalau dalam bahasa kita itu superlatif, ya, lebih, ya, paling ahsan, ya, paling baik. Jadi bukan hiya hasan, tapi ahsan, gitu, ya. Nah, menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita itu berdebat kecuali pertama memang kemudian sudah melakukan yang sebelum-sebelumnya dengan hikmah nggak bisa, dengan mau'idah nggak bisa, malah ngeyel, baru boleh kita berdebat. Dan yang kedua syaratnya adalah harus ahsan, harus baik. Kalau nggak bisa baik dalam berdebat, jangan berdebat, biarkan saja, karena percuma, tidak akan memperoleh al-haq, ya. Kemudian dalil juga dari kaidah ini adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, di mana Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Gimana ini ngartiinnya? La yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Meskipun secara letterlek kalau kita artikan tidak beriman salah seorang di antara kalian, tapi maknanya adalah tidak sempurna, ya, menafikan kesempurnaan iman, ya. Hatta sampai gimana? Sampai yuhibba li akhihi diartikan sebagai, coba saya ingin tahu bagaimana panjenengan mengartikan ini. Sampai mencintai saudaranya,
seperti dia mencintai dirinya sendiri. Subhanallah. Hampir. Di situ ya, kita harus tahu ada harful jar li, yuhibba li ahihi, hatta yuhibba li ahihi. Li di situ itu menunjukkan apa? Peruntukan. Sampai kamu mencintai untuk saudaramu, ma apa-apa yuhibbu yang kamu cintai li nafsi, ya. Yang kamu cintai untuk diri kalian sendiri, yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi bukan kecintaan pada pribadi, tapi kecintaan pada apa yang diberikan. Nah, ini yang sering kita ya mungkin maknanya bisa jadi mirip ya, tapi hati-hati. Ya. Kenapa hati-hati? Karena kita berkaitan, yang hadis ini sebenarnya berkaitan tentang sesuatu yang akan kita berikan kepada saudara kita, bukan tentang saudara kita itu sendiri. Ya. Ketika seorang saudara kita muslim itu memiliki dosa banyak, dia berhak untuk kita cintai atau tidak? Jawabannya bisa dua, bisa ya, bisa tidak. Kita cintai sebagai seorang muslim, ya, tapi kita tidak cintai dia sebagai seorang yang fajir, pendosa. Tapi ketika kita mengamalkan hadis ini dengan pemahaman hatta yuhibba li akhihi, kita mencintai apa-apa yang kita berikan kepada saudara kita, kalau itu juga diberikan kepada kita. Ketika kita dalam keadaan berdosa, kira-kira kita suka diperlakukan seperti apa? Nah, kita perlakukan hal yang sama, diberikan nasihat, ya. Kemudian dinasehati dengan yang baik. Nah, meskipun secara bahasa, tapi sering kali ya, ini sering gimana ya? Saya mendapatkan teguran dari seorang ustaz ketika mengartikan hadis tadi. Jadi ini pelajaran yang ingin saya bagikan. Memang dari dulu, dari awal kita pahamnya itu tadi, ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai dirinya sendiri, dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Nah, tapi ada dua hal yang kurang pas. Yang pertama tadi tentang penafian itu. Penafiannya adalah penafian kesempurnaan iman yang pertama. Ya, sehingga kita maknai ya tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Kemudian yang kedua adalah sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, hadis ini menyebabkan Umar ibnul Khattab ya dalam sebuah riwayat memberikan gula kepada sahabat yang lain. Ketika ditanya kenapa? Karena saya suka gula. Bayangkan. Ini pengamalan sahabat terhadap hadis tersebut. Ya. Tapi kalau kita hanya sekadar saya mencintai saudara saya seperti mencintai diri, itu belum tergambar pada sesuatu amalan. Ya hanya cinta saja. Tapi jika kita mencintai sesuatu ya yang yang kecintaan kita itu sudah ma'ruf ya, itu tidak membahayakan, maka kita pun boleh untuk memberikannya kepada orang lain.